Jadi mau kita nih di bulan Ramadan, koler baca Quran, koler sembahyang tarawih, koler sembahyang tahajud, koler bersedekah, koler beramaliyah. Jangan disalahkan syaitan. Syaitan dipasung, ya kan? Syaitan dipasung, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ketahuilah, yang menjerumuskan kita, yang menyebabkan kita, yang menggoda kita masuk ke dalam neraka itu bukan syaitan aja, ada nafsu. Ya kan? Selain syaitan, ada nafsu yang bersemayam di dalam diri kita yang menjerumuskan kita masuk ke dalam neraka. Syaitan dibelenggu. Jadi stop menyalahkan syaitan. Kalau membaca Quran apa aja jadi kalau membaca Quran syaitannya ganal banar. Ada syaitan bulan Ramadan desa koler juga Al-Fatihah. Khususan ila ruh al-imam Abdullah al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad usulih wa furu'ih anallahi tagasyah birrahmah al-maghfirah yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa anallahi yaj'aluna min ulama'il amilin al-muflihin fid darain wa yakhtim lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Wa ina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tazkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali saat ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang baik, dalam keadaan yang baik dan di bulan yang baik, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan lau ya'lamun nas, di dalam riwayat yang lain lau ya'lamul ibad, seandainya orang-orang mengetahui ma fi Ramadan, keutamaan, keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di bulan Ramadan, latamannau ayyakuna haulan kamila, niscaya orang-orang akan berangan-angan agar Ramadan itu dijadikan selama 1 tahun. Ini orang yang tahu, orang yang mengerti, orang yang paham tentang keutamaan, keberkahan, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di bulan Ramadan. Tapi kalau orang kada tahu, ya kalau hanya seminggu puasaan sudah menghitung hari raya. Kira hari raya berapa hari lagi ya Jan? Kita seminggu sudah puasaan aja. Nah, ini orang yang kada tahu. Tapi kalau orang tahu keutamaan, keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di bulan Ramadan, maka kita akan berangan-angan bulan Ramadan dijadikan selama 1 tahun, 12 bulan, bukan 30 hari. Apa gerang keutamaan, keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di bulan Ramadan? Banyak.
Ya kah? Keistimewaan, keberkahan, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di bulan Ramadan banyak, di antaranya pahala amal ibadah dilipat gandakan. Apanya aja itu? Ujar Habib Alawi bin Syihab itu ujar sidin, man hadar majlis min majalisil khair fi Ramadan kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadah sanah. Barang siapa yang hadir majlis-majlis kebaikan, entah itu majlis talim seperti ini ataupun pian ke masjid, ini kan tempat kebaikan, atau ada yasinan saumpamanya, ataupun tempat-tempat kebaikan yang lainnya. Man hadar majlis min majalisil khair, barang siapa yang berhadir di tempat-tempat kebaikan fi Ramadan, di bulan Ramadan, kataballahu lahu bi kulli qadamin, maka Allah Subhanahu wa taala catat setiap langkah kaki yang dia langkahkan ibadah sanah, seolah-olah orang beribadah selama 1 tahun. Itu 1 langkah loh. Pian mulai rumah ke masjid berapa langkah? Ada yang menghitungi? Punya lebih 3 langkah ada. Mun 3 langkah aja. Misalnya nang kayak kalau parak kayak rumah siden ya kalau tinggal beberapa langkah aja, tapi salangkah itu pahalanya. Kita menghadir di majelis-majelis ta'lim seperti ini di bulan Ramadan itu dihitung ibadah 1 tahun penuh. Siangnya puasa, malamnya kada singguringan ba'amal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara keistimewaan, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan bagi orang yang beramal beribadah di bulan Ramadan. Banyak yang lain. Ya kah? Membaca Quran di bulan Ramadan, sembahyang tarawih di bulan Ramadan, sembahyang tahajud di bulan Ramadan, sembahyang isyraq, sembahyang qabliyah ba'diyah di bulan Ramadan. Amal ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan, ujar Nabi Muhammad SAW, itu seolah-olah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pahala wajib. Pahala wajib, man taqarraba bi khassalatin minal khair faka'annama adda faridah. Ujar Nabi Muhammad SAW, orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan dengan ibadah yang sunnah, maka diberikan pahala seperti ibadah wajib. Artinya apa? Tidak ada pahala ganjaran yang mengetahui ganjaran pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang ba'amaliyah, beribadah sunnah di bulan Ramadan terkecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Saking ganalnya nih. Ibadah wajib dilipat gandakan seperti ibadah sunnah jadi dijadikan seperti pahala wajib, pahalanya ibadah wajib dilipat gandakan sebanyak 70 kali lipat. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyebutkan keutamaan, keistimewaan bulan Ramadan dalam hadis yang lain. Ujar Nabi Muhammad bahwasanya bulan Ramadan itu adalah pintu surga dibuka seluas-luasnya. Pintu surga dibuka seluas-luasnya dan pintu tersebut tidak ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Ya kan? Artinya apa? Artinya di bulan Ramadan amun kita beramal beribadah itu nyaman masuk ke dalam surga. Ibaratnya potensi hendak masuk ke dalam surga itu nyaman. Akses hendak masuk ke dalam surga itu nyaman. Pintu surga dibuka seluas-luasnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Kemudian pulang wasufidat anhu syayatin. Syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat yang wayudhab anhul bihar. Wayudhab anhu fil bihar. Dalam riwayat yang lain, setelah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala itu syaitan dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala ke lautan. Supaya apa? Supaya kada mengganggu manusia-manusia untuk beramal beribadah di bulan Ramadan. Nah, jadi di bulan Ramadan pintu surga terbuka, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, syaitan dibelenggu dan dibuang ke lautan. Jadi mau kita nih di bulan Ramadan koler baca Quran, koler sembahyang tarawih, koler sembahyang tahajud, koler bersedekah, koler beramaliyah. Jangan disalahkan syaitan. Syaitan dipasung, ya kah?
Syaitan dipasung, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ketahuilah, yang menjerumuskan kita, yang menyebabkan kita, yang menggoda kita masuk ke dalam neraka itu bukan syaitan aja, ada nafsu. Ya kah? Selain syaitan, ada nafsu yang bersemayam di dalam diri kita yang menjerumuskan kita masuk ke dalam neraka. Syaitan dibelenggu. Jadi stop menyalahkan syaitan. Koler membaca Quran, apa aja jadi koler membaca Quran, syaitannya ganal banar. Ada syaitan bulan Ramadan, dasa koler juga. Sembahyang tarawih koler, kenapa jar? Syaitan mengganggu, menangati sembahyang tarawih. Syaitan nggak ada bulan Ramadan, dibelenggu, dipasung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jar? Apa namanya di bulan Ramadan koler sembahyang tahajud atau sembahyang sunah-sunah yang lainnya? Syaitan yang mengganggu, kadada syaitan di bulan Ramadan. Nah, makanya stop menyalahkan syaitan, kasihan syaitan disalahkan. Syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibuang ke lautan. Tujuannya untuk apa? Supaya kada mengganggu orang-orang Islam yang beramal beribadah di bulan Ramadan. Namun ketahuilah bahwasanya yang menjerumuskan kita masuk ke dalam neraka itu bukan hanya syaitan aja, ada nafsu. Tapi pulang nafsu ini kawa dididik, kawa dibimbing. Ya kan? Wa nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha wa in taftimhu yang fatimi. Itu nafsu itu seperti kekanakan. Kalau kita biasakan untuk melakukan kebaikan, dia akan menjadi baik. Tapi kalau kita biasakan untuk melakukan kejahatan, dia akan jahat. Makanya bulan Ramadan ini adalah momen untuk mendidik nafsu. Makanya di dalam ayat Al-Quran apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, wahai orang-orang beriman, wajib atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian. Jadi sebelum kita umat Nabi Muhammad tuh berpuasaan juga, Nabi Adam, Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain ada juga syariat puasa. Tapi beda, ya kah? Beda. Lawan bulan puasa di bulan Ramadan secara khusus ini min khususiyat umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa bulan Ramadan ini khusus diistimewakan kepada umat Sayyidina Muhammad. Nah, jadi kita diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Tujuannya untuk apa? La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi hamba yang bertakwa, senantiasa terbiasa melakukan ketaatan. Ini tujuan berpuasa. Bayangkan biar sebulanan puasa di bulan Ramadan kada wajib puasa. Ya kan? Mun bulan Ramadan kada puasa berdosa. Bahkan itu di dalam riwayat sehari aja kita meninggalkan puasa bulan Ramadan, kita kodok 1000 hari sampai 1000 hari kita mengkodok yang sehari puasa di bulan Ramadan nih. Mengkodok ya apa, kita ada puasa di bulan Ramadan sehari, kita kodok 1000 hari di hari yang lain, di bulan yang lain. Itu kada menyamai dengan kita puasa di bulan Ramadan. Makanya jangan sampai hawa-sawat babatal bulan Ramadan. Keutamannya ganal. Nah, la'allakum tattaqun, tujuan kita disyariatkan berpuasa, disyariatkan sembahyang tarawih, disyariatkan untuk bersahur, ya kan? Disyariatkan untuk mengerjakan sholat berjamaah, disyariatkan kita tadarus Al-Quran, disyariatkan kita untuk menjaga mulut, mata, telinga, dan apa namanya sesuatu yang dapat membatalkan pahala puasa. Tujuannya untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kita terbiasa menjadi hamba yang bertakwa, terbiasa menjadi seseorang yang beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendidik hawa nafsu kita. Ya kan? Nafsu kita sebulanan, nafsu kita dikekang, jangan makan terkecuali setelah adzan maghrib. Mulai subuh ya kalau sampai adzan maghrib dah boleh makan, dah boleh minum. Biasanya kita selain bulan Ramadan boleh aja. Nah, selama satu bulan dok kita dikekang nafsu kita. Tujuan untuk apa? Tujuannya supaya setelah bulan Ramadan tak biasa berpuasa. Nah, supaya bulan Ramadan tak biasa puasa Syawal. Ya kan? Setelah bulan Ramadan kita menggawi sembahyang puasa Arafah. Setelah bulan Ramadan kita kawa menggawi puasa Tarawiyah. Setelah bulan Ramadan kita kawa puasa Rajab.
Ini tujuan puasa bulan Ramadan. Makanya pianlah itu guru kita Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Ini faidah penting, ya kan? Ilmu yang bagus kita ambil dari beliau. Jasidin nih, selama bulan Ramadan nih Jasidin, selama bulan Ramadan nih, amun kawa kita letakkan niat-niat baik selama 1 tahun. Selama bulan Ramadan kita andak niat-niat selama 1 tahun. Pian kan kita dianjurkan puasa bulan Syawal yang 6 hari, ya kah? Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal, ya kah? Orang yang puasa bulan Ramadan kemudian dilanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shoma dahar, seolah-olah puasa satu tahun. Kita tahu puasa 6 bulan Syawal. Nah, mun kawan niatnya tuh kita niatakan mulai bulan Ramadan. Insyaallah kena aku bulan Syawal puasa 6. Itu pahalanya pian lain baniat lawan di bulan Syawalnya. Bulan Ramadan ini kan apapun amal ibadah, apapun bentuknya, niat yang baik itu kan salah satu bentuk ibadah. Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah kamilah. Orang yang berkeinginan untuk berbuat baik, belum laginya berbuat baik, belum laginya berbuat ibadah. Man hamma, orang yang mempunyai keinginan untuk berbuat amal, berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, falam ya'malha, walaupunnya belum lagi mengerjakan ibadah tersebut, kutibat hasanah kamilah, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pahala yang sempurna. Nah, keinginan berbuat baik ini kan suatu ibadah, sebuah amal. Pian letakkan di bulan Ramadan, pahalanya ganal. Nah, makanya mulai saat ini, mulai bulan Ramadan ini, niatkan selama 1 tahun apa amal ibadah yang pacang pian lakukan, yang bakal pian lakukan. Misal bulan Syawal kena insyaallah aku puasa 6, pahala sudah tuh kita di DP orang sudah tuh, di DP orang. Maka DP bulan Ramadan ini ganal benar. DP bulan Ramadan ini ganal, ya kata deh. Yang sunnah aja nengkape wajib, ya kan? Apalagi yang wajib. Nah, di DP orang sudah. Insyaallah kayaknya aku bilangnya setelah bulan Ramadan nih hendak puasa Arafah, hendak puasa tarawiyah, kan sunnah tuh. Pian andak di bulan Ramadan di DP orang mau dulu. Ya kan? Kita di luar bulan Ramadan aja di DP orang mempunyai keinginan yang baik, apalagi di bulan Ramadan. Insyaallah kayaknya aku imbat tuntung bulan Ramadan nih hendak berumrah saumpamanya. Dan berumrah sebadataan. Penhinip bebuan pian nih. Ya kan, walaupun duitnya kada ada, tapi niatnya ada. Duitnya kada ada, tapi niatnya ada. Bismillah, ya kan? Di DP dahulu. Ya kan? DP bulan Ramadan nih, ganal mana DP-nya. Ya kan? Di luar bulan Ramadan aja kita di DP orang berniat yang baik, apalagi di dalam bulan Ramadan. Makanya jar guru kita lah Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, selama bulan Ramadan itu kita tanamkan, kita pasangkan selama 1 tahun apa amal ibadah yang bakal kita lakukan. Kenapa? Karena orang yang mempunyai keinginan untuk berbuat baik adalah sebuah ibadah, dan ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan itu ganal pahalanya. Ibadah sunnah seperti ibadah fardu, ibadah wajib, ya kan? Nah, makanya puasa 6, niatkan mulai wayah ini insyaallah kan bulan Syawal hendak puasa. Insyaallah kayaknya tahun ini hendak berumrah. Insyaallah tahun ini hendak berumrah 10 kali. Wah, duitnya kada ada pada. Insyaallah apa ngarannya tahun ini hendak puasa 1 Rajab. Insyaallah tahun ini hendak puasa Arafah tarawiyah. Insyaallah tahun ini hendak setiap bulannya hendak puasa yang 3 hari tadi, 13, 14, 15. Insyaallah karena di bulan Ramadan sudah terbiasa, sudah mengerjakan sembahyang tarawih 20 rakaat. Insyaallah setelah bulan Ramadan kada hendak lagi meninggalkan sembahyang qobliyah ba'diyah. Pian niatakan di bulan Ramadan. Wah, itu DP-nya ganal benar. DP-nya ganal benar. DP bahasa panging itulah. Pokoknya intinya apapun amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ibadah fardu, dan ibadah wajib yang kita lakukan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan sebanyak 70 kali lipat, dalam riwayat 100 kali lipat,
dan pintu surga dibuka seluas-luasnya, pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuang dan dilempar ke lautan. Jadi kadada alasan untuk kita di bulan Ramadan ini ba'amal baibadah itu gara-gara digoda oleh syaitan, gak ada, ya kan? Karena syaitan dibelenggu, syaitan dipasung oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita ketahui bahwasanya yang menjerumuskan kita dan memasukkan kita ke dalam neraka itu bukan hanya syaitan tapi hawa nafsu kita. Nah, makanya nafsu kita ini selama bulan Ramadan perlu dididik. Sabulanan dididik berpuasa supaya setelah bulan Ramadan pamuasa. Sabulanan dididik sembahyang tarawih 20 rakaat. 20 rakaat terus sembahyang tarawih nih. Supaya apa? Setelah bulan Ramadan terbiasa melakukan ibadah-ibadah sunnah yang tarawih 20 rakaat aja degawi, apalagi sembahyang wajib yang 17 rakaat. Sembahyang wajib kan 17 rakaat. 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya. Nah 17 rakaat aja. 20 rakaat yang sunnah aja kau menggawi apa aja 17 rakaat. Nah ini pang intisari daripada kita disyariatkan beramal beribadah di bulan Ramadan. La'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba yang bertakwa, yang terbiasa menghamba dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini diwajibkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya di bulan Ramadan. Itu Nabi Muhammad sawat menamui 9 kali Ramadan. Artinya umur Sidin berapa tuh? Sidin mulai puasa. Sidin meninggal 63. Berarti 54-an lah. 54 berarti Nabi itu diwajibkan memulai puasa. Ya kan? 9 kali Sidin menamui puasa. Dan 9 kali menamui bulan Ramadan itu artinya 9 tahun aja Sidin. Seberataan itu ganjil 29, ganjil 29. Sakali aja yang ganap yang 30 hari. Artinya bulan Ramadan ini bisa 29, bisa 30. Kada ada 31 hari, ada. Lu alhamdulillah guru aja tahun tadi Ramadan 2022 puasa 31 hari. Kamana lalabihannya? Orang mau kada dosa 30. Nabi Muhammad makanya ini dalilnya, ya kan? Dalil bebuan ilmu hisab. Mun kada 29 30 karena Nabi Muhammad itu 9 kali bertamuan bulan Ramadan. Ya kan? 8 kali Sidin menamui yang ganjil, sekali yang ganap yang 30. Yang ganjil yang 29. Sekali 8 kali yang ganjil, 1 kali yang ganap. Nah, kemudian puasa ini diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Ya walaupun ya kan umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad itu ada juga ibadah puasa, tapi khusus bulan Ramadan sebulanan ini khusus kepada umat Nabi Muhammad. Jadi kita harus mengenal, ya kalau lah harus mengenal, karena banyak mungkin kada kenal, dan kita harus mengaji juga, mengaji nang kayak apa ilmu orang tentang berpuasa, ya kan? Karena itu la yaqbalul ibadah illa bil ilm. Ujar ulama, ibadah itu kada bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala terkecuali kita mengetahui bagaimana ilmunya. Harus tahu bagaimana ilmu tentang berpuasa, ya kan, harus tahu. Kalau kada tahu, ibaratnya umpatan aja seumpamanya. Nah, ini bisa dikatakan puasanya itu kada sah. Makanya di sini disebutkan bahwasanya kita sebagai mukmin, sebagai muslim diwajibkan puasa di bulan Ramadan. Nih alhamdulillah bulan Ramadan. Yang muslim, yang mukmin, muslimah, mukminah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba yang bertakwa. Kemudian puasa itu apa gerang? Puasa itu al-imsak, menahan dari apa? An jami'il mufattirat, daripada segala bentuk yang membatalkan puasa. Karena insyaallah dijelaskan apa aja yang membatalkan puasa. Menahan daripada segala bentuk yang dapat membatalkan puasa. Pembatal puasa ini kan terbagi dua.
ya kan? Ada yang nyata, ada yang kada nyata. Yang nyata makan, minum, ini nyata sudah. Ya Allah, adapun yang kada nyata, ya seperti berbohong, kada boleh juga puasa. Menggibah, namimah, sumpah palsu. Nah, ini kada boleh juga dilakukan bagi orang yang berpuasa. Makanya al-imsak an jami'il mufattirat. Namanya puasa itu adalah menahan diri daripada segala bentuk yang membatalkan puasa. Dari kapan waktunya? Min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Dari terbit matahari, dari terbitnya fajar, subuh berarti ya Allah. Dari terbitnya fajar ila ghurubis syams, sampai tinggalamnya matahari. Dari terbit fajar subuh berarti sampai tinggalan matahari. Biniyatin makhsusatin, dengan niat yang sudah diatur oleh ulama fikih. Ya kah? Insyaallah kita membaca masalah fikih hari ini, insyaallah. Fikih yang sekilas saja ya Allah. Mungkin kita baca dari awal sampai akhir kayaknya kada cukup satu pertemuan. Nah, kemudian puasa itu ada syarat sahnya. Artinya kalau orang nih berpuasa dia 4 jua bersahur, 4 jua berbuka, 4 jua sidin. 4 bersahur, 4 berbuka, tapi ada syarat sahnya. Yang pertama orang Islam. Kalau ada orang selain Islam, mohon maaf, non seumpamanya, ada non Muslim, 4 jua bilangnya bersahur, 4 jua bersahur, buka 4 jua buka, malah sidin yang membukakan, bukber. Yang dilakukan oleh orang non Islam seumpamanya, sahur 4 jua bersahur, buka 4 jua buka, malah sidin yang membukakan. Nah, tapi kada Islam orangnya, kada sah. Ya walaupun dikatakan puasa juga sidin tuh cuma kada sah, nyalain Islam. Nah, jadi harus orang Islam, orang berpuasa itu. Lawan juga lain orang murtad. Murtad itu terjadi 3 perkara. Entah itu i'tikad, tasalah, atau segi dalam perbuatan, tasalah, atau dari perkataan. Dalam kitab Sulamut Taufik disebutkan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Jadi jasidin sebab orang itu murtad 3. Tasalah i'tikad, tasalah perbuatan, tasalah perkataan. Hati-hati bian. Murtad tuh Islam tak keluar Islam, Islam tak keluar menjadi orang yang tak keluar daripada agama Islam, itu ngarannya murtad. Dan kadang-kadang murtad tapi kada kerasaan. Makanya jaga daripada 3 perkara supaya kita itu kada termasuk orang yang murtad. Ujar Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dalam kitab Sulamut Taufik. Yang pertama, orang murtad bisa dengan sebab tasalah i'tikad. Contoh, inya meyakini Allah Ta'ala itu 2. Ada Tuhan Bapak, ada Tuhan Ibu. Atau sebaliknya, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Umat. Ya kan? Nah, Allah Ta'ala itu 2 ikung dinya. Nah, ada boleh. Atau Allah Ta'ala itu bertempat dinya. Allah Ta'ala itu di langit dinya. Atau Allah Ta'ala di awaknya. Nah, ini Allah Ta'ala berpandar nih jar. Nah, nah ini mun kada bersahadat kada sah puasanya. Kada boleh. Ya kah? Ya tas amunnya hendak kaitu jua di dalam diri aja, ya kah? Diri ini ampun Allah Ta'ala, kan bagus halus bahasanya. Amun bamek nang ini Allah Ta'ala yang berpandar nih, bah murtad tam. Ya kah? Nah, ini Allah Ta'ala berpandar nih jar. Nah, amun tak i'tikad di dalam hatinya murtad. Ya kah? Murtad. Makanya i'tikad. Orang itu bisa murtad dengan sebab i'tikad, keyakinan yang salah. Atau misalnya meyakini bahwasanya yang wajib atau syariat itu kada wajib baginya. Contoh, orang bulan Ramadan puasa, kada dinya. Puasa tuh bagi kekanakan yang belum sampai. Kalau sudah sampai kada perlu puasa. ini ngarannya murtad baikungan. I'tikadnya tak salah. Syariat jelas-jelas mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang beriman wajib lawan ikam puasa. Jadinya kada tak pelampang nih lawan Quran, lawan syariat tak pelampang. Nah lalu beriktikadnya kada wajib puasa itu. Nah ini murtad tam. Atau syariat yang lain, contoh sembahyang.
Ya kan? Sembahyang kada wajib lawan aku aja, lawan bubuhan ikam bujur aja. Melawan aku kada wajib. Nah, ini bisa murtad. Ya kan? Bisa murtad secara i'tikad. Makanya orang murtad itu bisa dengan sebab masalah i'tikad. Yang kedua, orang murtad dengan sebab perbuatan. Contoh, hari Minggu kesidin ke gereja. Padahal Islam nih. Sedang 4 juga gereja, 4 juga nyanyian sedang. 4 juga nyanyian. Ke masjid tidak pernah. Padahal di KTP-nya itu agama ISLAM, Islam. Hari Minggu ke gereja. Nah, ini bisa murtad saja, bisa murtad. Atau misalnya sujud selain Allah, atau rukuk selain Allah, sujud seumpamanya. Ya lah, ada patung. Melihat pakai buah film-film India deh. Menyembah patung, 4 juga sih menyembah patung. Nah, ini murtad nih dengan sebab perbuatannya. Hati-hati. Ya walaupun ya Allah lah, ulama fikih membahas tentang dukhulul kanais. Gereja itu bahasa Arabnya kanais. Masuk ke gereja itu memang ada secara khilafiyah. Cuma ada yang mengatakan ya kalaupun misalnya bukan dengan tujuan untuk beribadah di sana, Bapak ke gereja aja, berjalanan benar guru aja. Hendak melihati, kan ada kan apa di dalam bubuhan kuliahan tuh ada perbandingan agama kah? Ada tuh model anunya tuh. Ya Allah lah, model apa jorang tuh lah, eksperimen ya jorang balik lihat lah bahasanya ya Allah. Bukan tujuan untuk beribadah di sana nggak ada. Nah, tapi ini ada membahas ya kan misalnya kada ada tujuan apa-apa, ya dikatakan makruh saja. Makruh aja, arti makruh itu kada baik. Badosa kada, cuma mengkawat jangan masuk lah. Ya kan? Itu paling rendahnya ulama. Tapi kalaunya ulama yang ibaratnya secara kalaunya niatnya untuk kenapa jadi beribadah, kenapa jadi ikan masuk ke dalam gereja, maka pulang masuk itu hari Minggu pulang beristilah. Jaka hari-hari lain ya kalau ini hari Minggu beristilah 4 juga berdiri sih dina. 4 juga mah malikit dupa. 4 juga nyanyian, 4 juga ibadah, 4 juga mandam sini mendengarkan tausiah. Nah, ini sepakat ulama mengatakan murtad dengan sebab tak salah perbuatan. 2, 3, orang murtad bisa juga dengan sebab perkataan. Contoh bakaku, ya kan? Aku kafir. Nih, kada boleh. Ini contoh aja bang lah. Aku kafir. Aku Yahudi. Aku Nasrani. Aku Kristen. Aku Buddha. Nah, kada boleh nang itu. Atau menyembati orang. Oh, orang kafir. Pada orang Islam disambatnya kafir. Oh, orang kafir. Oh, orang Yahudi. Udah dasar ini Yahudi ini, dasar orang kafir. Nah, kada boleh. Ya kan? Kebanyakan lah terjadi di dalam bersumpah. Aku jauh nih bersumpah, wani bakafir nah bersumpah aja. Nah, nenek pian harus disahadati bahasa ulang. Menembus sumpah itu jangan membawa nama agama. Bersumpah. Kada di gurunya kada percaya bang jar. Supaya percaya makanya ulun bawa nama agama. Aku wani bakafir. Nah, ini kan boleh. Ya kan? Kada boleh. Ya kan? Jangan sampai kita itu bersumpah walaupun itu bujur. La tahlif wa in kunta shadiqan. Jangan kata juga bersumpah walaupun bujur, apalagi membawa nama agama. Wani bakafir pula nang kayak permainan agama nih. Aku wani bersumpah aja, wani bakafir bujuran tuh kada melakukan itu, kada boleh. Ya kan, kada boleh. Nah, ini bisa murtad dengan sebab perkataan. Belum mulai lagi deh. Sedikit. Nah, jadi apa ngarannya syarat sah orang puasa itu yang pertama Islam. Yang kedua orang tuh berakal. Kakanakan bang, sah kada puasa. Kakanakan. Nah, kakanakan puasanya ya kalaunya belum mumayyiz ya kah? Kakanakan itu kan umur 10 tahun dipandangkan kakanakan juga. Mau 15 tahun kakanakan juga sobat bubuhannya. Kakanakan tuh apa garang definisi kakanakan? Ya, orangnya sudah mumayyiz atau orang itu berakal. Nah, ya bakal mumayyiz. Nah, ini dikatakan orang ini sudah kada kakanakan lagi. Tapi kalaunya kada bakal, kada mumayyiz atau orang ini sudah belum balik. Ini kada dikatakan kakanakan lagi. Ya kah balik itu kan umur ya paling maksimalnya 15 tahun. Ya kah? Maksimalnya
Tapi kan balik tuh macam-macam tandanya. Ada mimpi, ada keluar sperma. Kemudian yang ketiga tanda orang balik adalah sampai umur 15 tahun. Bagi perempuan haid ya kan. Nah, berakal. Kalau orang ini kada bakal kekanakan umurnya misalnya 5 tahun ke bawah, artinya kada bakal. Nah, kada sah puasanya, tapi dianjurkan bagi kita sebagai orang tua untuk mengajarkan anak-anak kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Itu mulai umur mengajarkan tuh ya, kalau umur 7 tahun ke bawah diajarkan sudah. 10 tahun kalau ada puasa dianjurkan memukul yang menjarai, bukan memukul yang melukai, jangan. Yang memukul menjarai itu entah tasarapian aja tuh, sekiranya jaran kayak apa, entah dipukul atau disariki atau diberikan peringatan atau misalnya ada diberi duit 10 tahun misalnya, apalagi 20 tahun. Belum guru aja anak 20 tahunnya kan bisa puasa diapai sembelih aja. 20 tahun kada puasa ya, Pak. Nah, jadi harus berakal. Orang gila Bang wajib kada puasa, kada wajib orang gila. Orang gila kada wajib puasa. Orang mabuk. Orang mabuk kada wajib juga puasa. Hilang akalnya. Orang mabuk itu kan kada akal lagi, kada bakal. Besahur sidin besahur juga, cuma mau untuk jinet sakapengan. Tahanyunyo. Nah, ini kada sah puasanya, kada sah. An-naqa minal haid wan nifas, orang yang haid lawan orang yang nifas kada sah juga puasa. Orang yang haid yang nifas kada sah puasa. Kemudian bolang syarat sah orang berpuasa tahu waktu berpuasa. Jangan ragu nih Syaban kah masih Ramadan kah sudah masuk. Nah, ini kada tahu artinya ya Allah. Nah, ini kada sah puasanya. Harus tahu, tapi wah ini nih sudah diatur sudah ya Allah lah oleh pemerintah kita. Masalah hilal ini sudah diatur. Kita mendengarkan pengumuman aja jar orang puasaan ya kah, jar orang kaina ada puasaan hari ini ya kada puasaan. Ada pian di Hadramaut atau Habib Salim bin Jindan kalau kada salah, kaiknya Habib Jindan. Jadi sidin ketika sidin ditakoni, Habib apabila kita puasaan di sidin kita sibuk beribadah aja. Masalah apabila puasa hari ini esok itu ada tugasnya sudah. Kita ini tugas akan beribadah aja. Mun puasa kita puasa, kada puasa tapi kita beribadah. Nah, kan kebanyakan itu orang apabila puasaan sibuk ibadah. Ya, masalah itu sudah ada yang menangani. Karena ada siaran langsungnya. Kita esok puasaan. Ya kan? Ada kalau yang potongan video rajin banyak di status yang kaya dari Amerika. Isuk kita puasaan disini yang lusulah. Ada aja itu yang men-share itu ada aja. Al ilmu bikauni waqti qabilan lisaum. Jadi orang yang hendak berpuasa, syarat sah orang puasa tuh tahu waktunya masukkah sudah Ramadan atau belumkah, dan ini sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. Syurut wujubi saum. Wah, insyaallah kita lanjutkan. Kada cukup satu pertemuan, insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan kita sampaikan ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala amal ibadah, dan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di bulan Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang senantiasa kembali bertaubat kepadanya dan dijadikan sebagai hamba yang al-faizin, yang senantiasa beruntung dengan menggunakan bulan Ramadan ini beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala ma nawabihi salafun salihun wa ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa Rasulullah ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Alhamdulillah.